Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-59. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang Raga Sukma yang masih menitis di tubuhnya Raden Tirta. Terakhir diceritakan itu Jakasuma sedang menyipuh, sedang mengembalikan, katanya menyempurnakan kekuatan apa itu namanya, pusaka sayap Garuda. Lama ya dari Jakasuma muda. Ini Jakasumanya sudah dewasa, sudah tua ya, sudah punya anak. Baru disempurnakan nih kekuatan pusaka sayap Garuda. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Cahaya yang memancar di pusaka sayap Garuda itu lambat laun kemudian memudar dan menghilang. Begitupun pusaran air yang selanjutnya menjadi tenang kembali. Setelah itu, Jakasuma menarik nafas panjang, merasa bahwa boleh dibilang ritualnya ataupun mujasmedi, ritual menyipuh, menyempurnakan pusaka sayap Garuda ini telah selesai. Setelah itu dia mengusapkan tangannya ke wajahnya. Kemudian pandangannya satu persatu memandang kepada orang-orang yang sedang menyaksikan dirinya. Terlihat Ki Caladri, Raden Tirta, Ki Hejo, dan juga Ki Bodas. Perlahan-lahan kemudian Jakasuma mendekati pusaka sayap Garuda tersebut. Dia hendak mengambil kembali pusaka tersebut dari dalam air. Dia berniat akan segera mengakhirinya dan kembali ke daratan. Tidak berada di sungai ataupun di telaga sumber air di sungai Pulau Biru tersebut. Pusaka sayap Garuda yang memang tenggelam di dalam air yang disimpan di sebuah batu di telaga tersebut diangkatlah oleh oleh Jakasuma. Memang terangkat dari batu, namun ketika akan keluar dari air, Jakasuma merasa kesulitan. Pusaka tersebut seolah-olah tidak mau keluar dari air dan terasa berat, tidak bisa keluar dari permukaan air, dari dalam air. Susah sekali. Dicobanya lagi, dan dia sampai menggunakan kuda-kuda untuk mengangkatnya. Kemudian dia sedikit bergumam, mengapa pusaka ini menjadi berat seperti ini? Keempat orang yang memang menyaksikan Jakasuma pun merasa terheran-heran, karena dirasanya pusaka tersebut akan mudah saja diangkat dan dipindahkan oleh Jakasuma. Dan terlihat pula oleh mereka berempat, Jakasuma mampu mengangkatnya dari batu. Namun ketika akan mengeluarkannya dari air, seolah-olah memang Jakasuma terlihat begitu kesulitan, seperti dia akan sedang mengangkat sebuah barang yang sangat berat. Melihat kejadian seperti itu, Caladri pun kemudian berkata, "Jakasuma, ada apa?
Sepertinya kamu kesulitan mengangkat pusaka sayap Garuda tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, aku juga tidak mengerti kenapa ini. Pusaka terasa begitu berat dan sulit dikeluarkan dari permukaan air. Coba, apakah aku boleh mencobanya untuk mengangkatnya? Iya. Silakan Ki Jaladri, dicoba. Semoga saja kalau sama Anda Jaladri bisa terangkat ini pusaka sayap Garuda. Ya, saya coba ya. Kemudian Jakasuma keluar dari permukaan air. Dan selanjutnya Jaladri masuk dan mencoba untuk mengangkat pusaka tersebut yang sudah diletakkan lagi oleh Jakasuma di permukaan batu. Bagi Jaladri, bahkan lebih tidak mungkin lagi, karena bukan saja dia tidak bisa mengeluarkan pusaka sayap Garuda tersebut dari permukaan air, bahkan dari atas batunya pun dia merasa sulit sekali untuk mengangkatkannya. Padahal pusaka tersebut hanya sebesar pisau saja, yang berbentuk seperti kujang kembar yang sebesar pisau saja. Namun terasa begitu sangat berat. Pusaka tersebut seolah-olah menempel di batu yang berada di dalam air di sebuah telaga sumber air di Pulau Biru tersebut. Setelah itu, kemudian Ki Hejo dan Ki Bodas pun ingin mencoba mengangkatnya. Sama, keduanya pun tidak bisa untuk mengangkat pusaka sayap Garuda tersebut. Selanjutnya, Raden Tirta pun mencoba. Kemudian Raden Tirta masuk ke dalam air. Setelah itu, dia mengangkatkan pusaka tersebut. Dicobanya mengangkatkannya. Ketika diangkat, mudah sekali bagi Raga Sukma mengangkat pusaka tersebut. Namun dalam pandangan Raga Sukma, pusaka tersebut memang bisa diangkat, namun Sukmanya dia bisa mengangkat, dan selanjutnya dia pun seolah-olah keluar dari tubuhnya Raden Tirta dengan membawa pusaka tersebut. Waduh, seketika itu aku keluar dari tubuhnya Raden Tirta dan mampu mengangkat ini pusaka sayap Garuda. Apakah mungkin pusaka sayap Garuda pun memiliki seolah-olah Miraga Sukma ya? Jadi dia bisa dibawa tapi di dimensi lain. Sedangkan di dimensi ini belum ada orang yang bisa mengangkatnya. Siapa yang akan bisa mengangkatnya? Tapi dalam keadaan seperti ini, terlihat Raden Tirta ini seperti memang juga kesulitan. Seperti Jakasuma, dia bisa mengangkatnya dari batu tapi tidak bisa mengeluarkannya dari air. Tapi sedangkan aku mah di sini bisa. Wah, memang hebat ini. Bercahaya seperti pisau, walaupun bentuknya memang unik. Kalau disilang seperti ini, ya memang seperti sayap. Gagah ini pusaka. Begitulah kata Raga Sukma sambil dia memandang kedua pusaka tersebut yang dia pegang di tangan kiri dan kanannya. Sebuah pisau yang berbentuk unik ataupun seperti kujang di kiri dan kanannya. Tapi bagaimana Raden Tirta menggunakannya untuk melawan? Katanya pusaka mustika naga, sedangkan dia pun tidak bisa mengangkatnya juga. Tuh. Bisa dilihat tuh.
dia kembali meletakkannya di atas batu. Oh, dia keluar dari permukaan air. Memang Raden Tirta pun sampai keluar keringat. Memang sampai Raden Tirta pun keluar keringat, terlihat oleh raga sukma yang memang berpisah dari tubuhnya Raden Tirta. Raden Tirta keluar dari permukaan air. Kemudian pun dia berkata, "Wah Kang, saya pun gak bisa mengeluarkannya. Kalau di antara kita tidak ada yang bisa mengeluarkannya, lalu siapa yang akan bisa mengeluarkannya ya?" Kemudian Jakasuma pun berkata, "Kalau memang seperti ini, mungkin memang pusaka sayap Garuda ini memang harus disimpan di Pulau Biru ini dan tidak boleh ada yang memilikinya. Jadi kita ke Pulau Biru ini bukan untuk membawa atau menyempurnakan atau menggunakannya pusaka ini, tapi memang tugas kita untuk menyimpan kembali pusaka ini di tempat yang memang semestinya." Tidak seperti itu," Jaladri berkata. "Waktu di Malaka kan Ki Bajo berkata bahwa kita di sini untuk mengembalikan kekuatannya, menyempurnakan kekuatannya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk melawan pusaka Mustika Naga. Tapi mungkin tidak ada orang di antara kita ini yang bisa mengeluarkan ataupun membawanya. Tapi bukan berarti ini tempatnya pusaka sayap Garuda. Ya, walaupun mungkin untuk sementara di sini tempatnya, mungkin nanti akan ada orang yang memang berhak untuk memiliki pusaka ini. Seperti yang Ki Bajo katakan juga, pusaka ini hanya akan bisa dipegang oleh orang yang berhak, yang memang pantas memilikinya, dan tidak boleh ada orang yang berwatak jahat untuk memilikinya. Mungkin di antara kita memang tidak ada yang berwatak jahat, tapi kalau seperti ini, mungkin di antara kita tidak ada yang berhak untuk membawa pusaka sayap Garuda ini. Kemudian Jakasuma melanjutkan, "Memang benar Ki Jaladri, dan boleh jadi di antara kita juga ada yang berhak untuk membawanya. Boleh jadi saya, boleh jadi Raden Tirta, Ki Jaladri, Ki Hejo, ataupun Ki Bodas, ataupun siapa saja. Khusus di antara kita yang ada di sini, mungkin saja kita belum pantas membawanya. Karena kata Ki Guru dahulu kala, siapapun bisa membawa pusaka ini. Hanya saja pusaka ini akan memilih orang yang memang pantas bisa membawa atau memiliki pusakanya." Wah, kalau begitu memang pusaka ini akan menentukan siapa yang memang pantas untuk memilikinya. Jadi sepertinya benar juga yang dikatakan tadi Ki Jaladri, Ki Jakasuma, bahwa kita di sini untuk sementara hanya bisa mengantarkan pusaka sayap Garuda ini disimpan sementara di Pulau Biru ini. Selanjutnya akan ada orang yang memang berhak, orang yang pantas, dan orang yang terpilih yang bisa menguasai ataupun memiliki pusaka sayap Garuda ini. Mungkin di antara kita, tapi belum waktunya, atau mungkin memang bukan orang di antara kita ini. Ya, seperti itu, sepertinya benar sekali. Jadi mungkin untuk sementara kita harus meninggalkan pusaka ini di Pulau Biru ini. Walaupun demikian,
ya tidak jadi masalah. Hanya saja kita akan sekarang harus melawan pusaka Mustika Naga dari Gajah Ireng dengan tanpa sayap Garuda. Tapi kalau menurut Ki Guru dulu, pedang Mustika Naga itu akan mudah bisa dikalahkan. Karena yang paling penting adalah bukan senjatanya, tapi orang yang memiliki senjata tersebut. Boleh jadi pedang Mustika Naga atau pusaka Mustika Naga tersebut bisa dikalahkan walaupun tanpa fisiknya, bentuknya pusaka sayap Garuda, tapi dengan inti dari kekuatan sayap Garuda. Memangnya apa inti dari pusaka sayap Garuda tersebut? Nah, sebenarnya kalau untuk kekuatan ataupun inti dari pusaka sayap Garuda, saya pun tidak tahu, karena Ki Guru bahkan untuk menandinginya membuat pusaka sayap Garuda ini. Hanya saja yang paling penting adalah kebaikan dalam diri kita. Kita terus berusaha, begitu katanya. Kalau begitu, kita tidak boleh tergantung kepada suatu senjata. Begitu maksudmu, Jakasuma? Ya, seperti itu. Ki Guru pernah berkata, yang paling penting adalah bukan senjatanya, bukan bendanya, bukan apapun, tapi bagaimana cara kita, ikhtiar kita, usaha kita dalam menegakkan keadilan ataupun menyelesaikan setiap masalah. Itu yang penting adalah usaha kitanya. Ya, kalau seperti itu jadi seolah-olah kita, kalau dalam bahasa Sunda mah, ngebuntut bangkong. Tugas kita seperti tidak selesai. Kita hanya mengantarkan pusaka ini ke tempat yang memang semestinya saja, tanpa kita belum jelas siapa pemilik pusaka ini atau yang berhak memiliki pusaka ini. Tapi kalau menurut saya, Kang, yang terpenting adalah kita bisa tahu rahasia pusaka sayap Garuda. Jauh-jauh kita dari tanah Jawa, tanah Nusantara, sampai ke Pulau Biru ini adalah untuk mengetahui pusaka, rahasia pusaka sayap Garuda. Sampai di sini kita sudah mengetahui rahasia pusaka sayap Garuda itu adalah ingin berada di Pulau Biru ini, di tengah Samudra Biru. Jadi ya, kita selesaikan saja tugas kita sampai di sini. Ya. Jika seperti ini, harapan kita tidak terlaksana, karena mungkin kita tertuju pada satu hal, yaitu pusaka sayap Garuda. Dan karena mungkin niat kita yang salah, pusaka sayap Garuda pun seolah-olah ingin tinggal di tempat ini. Ya sudahlah kalau begitu. Bagaimana, Pak Jaladri? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, saya pun tidak jelas apa yang harus kita lakukan. Memang niatnya kita, yang saya pikirkan adalah pusaka ini akan sempurna kekuatannya, kemudian kita pulang kembali ke Nusantara dengan membawa pusaka yang memang sudah memiliki kekuatan yang sempurna. Kemudian kita bisa melawan kekuatannya Gajah Ireng. Kalau memang seperti ini, ya sudah, mau tidak mau kita harus kembali dengan hanya tahu rahasia sayap Garuda tanpa bisa membawa dan memiliki pusaka ini. Kalau begitu, ya sudah, kita istirahat dulu dan kita akan kembali ke Nusantara. Setelah mendengar hal yang dibicarakan oleh kelima orang tersebut di Pulau Biru, Raga Sukma kemudian menitis kembali kepada tubuhnya Raden Tirta dengan sayap Garuda berada di tangannya. Kemudian
disimpannya sayap Garuda tersebut di balik bajunya, disimpan di antara pinggangnya. Kemudian dia kembali menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta. Singkat cerita, setelah dirasa cukup untuk beristirahat dan terlihat pakaian mereka yang tadi basah akibat terendam oleh air di sungai ataupun di telaga mata air Pulau Biru. Setelah beberapa saat kemudian mereka sepakat untuk kembali ke pantai ataupun kembali ke rekan-rekannya yang sedang menunggu di pantai. Namun suasana hampir saja menjadi gelap karena cukup lama mereka berada di tengah-tengah Pulau Biru tersebut. Berjalanlah kelima orang tersebut meninggalkan telaga Pulau Biru, meninggalkan sayap Garuda, pusaka sayap Garuda yang masih tersimpan di sebuah batu di permukaan di dalam air di telaga Pulau Biru tersebut. Mereka selanjutnya terus berjalan meninggalkan tempat itu, terus ke luar menuju pantai di Pulau Biru. Menjelang sore hari, sampailah mereka di pantai Pulau Biru. Terlihatlah rekan-rekannya pun sepertinya sedang beristirahat karena seharian itu mereka memperbaiki kapal dengan cara bergiliran karena memang kapal tersebut tidak sampai bisa berlabuh di pinggir pantai. Setelah beberapa saat mereka bertanya kabar dan saling bertukar informasi, terutama masalah memperbaiki kapal yang tadi ataupun kemarin rusak diterjang badai. Mereka pun kemudian sepakat untuk malam itu tidak langsung melanjutkan keluar dari Pulau Biru tersebut. Mereka berniat akan bermalam di Pulau Biru untuk malam itu dengan alasan bahwa kapal mereka belum selesai diperbaiki sepenuhnya. Selain itu, keadaan malam akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka membuat tenda ala kadarnya ataupun sekadar untuk bisa beristirahat. Dikumpulkannya beberapa kayu bakar dan beberapa orang yang lainnya menyiapkan makanan dari persediaan yang masih tersisa yang bisa mereka gunakan. Malam itu, singkat cerita, malam itu mereka bermalam di Pulau Biru. Raden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya jadi merasa gimana ya, tidak tenang gitu, merasa tidak puas karena niat kita berada di Pulau Biru ini jauh-jauh dari Jawa, menyusuri berbagai samudra sampai kita menaklukkan gelombang Samudra Biru yang begitu dahsyat untuk mengetahui rahasia pusaka sayap Garuda, tapi sayap Garudanya tidak bisa kita miliki. Bagaimana ini, Raden? Terdengar Jakasuma memulai percakapan malam itu. Mereka berlima berkumpul dalam satu api unggun, sedangkan awak kapal yang lainnya berada di api unggun yang lain.
mungkin mereka dipisahkan atau terpisah ngobrolnya ataupun berkumpul secara terpisah, karena awak-awak yang lainnya adalah memang orang-orang sewaan saja. Lagi pula mereka awak-awak kapal yang lain itu sepertinya terlihat begitu lelah karena seharian memperbaiki kapal yang pada saat itu memang belum selesai diperbaiki. Benar sekali, Raden. Kita jadi tenang nih. Mumpung tenang, kita bisa ngobrol hanya berlima saja. Sedangkan awak-awak yang lain sepertinya kelelahan dan ya seolah-olah memisahkan diri. Karena memang ya mereka kasihan juga, terlihat begitu capek. Seharian mungkin memperbaiki kapal. Ya, menyambung dari tadi perkataan Ki Jaka Suma, apa sekarang yang harus kita lakukan, Den? Kita tidak berhasil membawa pusaka sayap Garuda, tidak ada yang bisa. Apakah mungkin kita minta bantuan kepada mereka? Mungkin salah satu dari mereka ada yang bisa mengangkat pusaka tersebut. Waduh, saya rasa saya juga jadi bingung nih, Kang, Akang. Walaupun memang dalam hal ini saya yang memiliki acara, yang memiliki keinginan, tapi kalau melihat seperti ini saya juga jadi bingung. Tapi kalau sampai meminta bantuan kepada rekan-rekan kita, para pelaut yang kita sewa untuk mengawal kita ini, saya rasa tidak perlulah. Apalagi kalau menurut Ki Jaka Suma, seolah-olah pusaka ini sudah termasuk rahasia dan bahkan mereka pun tidak kita beritahu tujuan apa kita berada di tempat ini. Bahkan kalau bisa mereka dikasih tahu saja, jangan sampai ada orang yang mengetahui Pulau Biru ini. Kalau untuk masalah Pulau Biru ini, saya rasa semua orang sudah tahu bahwa Pulau Biru ini adalah pulau yang penuh rahasia dan pulau yang penuh jadi tujuan orang-orang yang ingin melihat atau mengetahui sesuatu. Tapi tidak sembarangan orang bisa sampai ke Pulau Biru ini, karena untuk resikonya harus menaklukkan dulu dahsyatnya Samudra Biru yang kita juga sudah mengetahui ya bahayanya. Jadi untuk masalah rahasia Pulau Biru, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. Tapi untuk masalah pusaka sayap Garuda ini, saya pikir juga tidak harus dikhawatirkan, karena seperti yang disampaikan Jaka Suma, bahwa sayap Garuda ini adalah pusaka yang hanya ingin dimiliki oleh orang yang pantas memilikinya. Jadi seolah-olah pusaka ini memiliki keinginan tersendiri, siapa yang berhak memilikinya. Jadi kita pun dalam hal pusaka sayap Garuda tidak perlu khawatir. Kalaupun memang ada orang yang memang misalnya jahat sampai bisa membawa atau memiliki pusaka sayap Garuda, ya itu kita pasrahkan lagi kepada memang mungkin sudah menjadi rahasia Sang Pencipta, sudah menjadi keinginan alam, keinginan takdir. Memang begitulah adanya. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha sampai sejauh ini. Adapun hasilnya memang seperti ini, ya berarti kalau menurut saya ya memang seperti inilah jalan kehidupan kita. Begitulah yang dikatakan Ki Jaladri. Tapi ini kalau menurut saya, Raden Jaka Suma. Jadi bagaimana menurut kalian? Kemudian Jaka Suma pun berkata,
Ya, kalau memang seperti itu, saya juga sependapat dengan Ki Jaladri. Ini usaha kita, adapun hasilnya memang jadi seperti ini kenyataannya, ya kita kembali juga lah. Bagaimana ini, Den? Bagaimana menurut Aden? Ya, kalau menurut saya mah sama juga, Kang. Kita hanya bisa berusaha sampai sejauh ini. Pusakanya tidak bisa kita miliki, ya udah kita kembali aja. Kita pun tidak perlu mengkhawatirkan apakah itu pusaka jadi dimiliki oleh siapapun. Hanya saja yang paling penting memang seperti yang dikatakan Kang Jaka dan juga Kang Jaladri. Yang paling penting adalah kita usaha kita untuk bisa melawan pusaka mustika naga dan juga kekuatan ataupun keinginan gajah Iram. Dan itu pun kembali lagi kepada usaha. Kalau hasil, ya itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kalau tidak, ya mungkin itulah garis nasib dan garis takdir. Jadi kita mah hanya bisa berusaha. Kalau memang seperti itu, ya sudah, kita malam ini bisa tidur dengan tenang. Waktunya sudah habis, tidak terasa. Like, komennya di atas Kukang Dagol. Subscribe-nya juga di atas Kukang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui. Permio.